salah satu kritikan saya di General kan, di General itu sebagian besar adalah mereka adalah memasarkan model brands-nya dengan jalur brand system gitu kan. Dan itu jumlah income premi tergantung jumlah sales Pak ya, sales force kan. Kalau sales force-nya nggak banyak, ya begitu-begitu aja. Kalau menurut saya begitu aja. Di live itu kan karena memang salesnya itu banyak banget, sales force-nya banyak banget, mereka relatif premi income-nya juga besar gitu kan. Nah, model-model seperti itu yang harus kita analisa. Bapak kan awalnya kuliah di IPB ya Pak? Iya, betul Pak. Langsung ke beringin BRI Syariah, beringin Syariah atau gimana? Belum Pak. Jadi awal itu saya lulus dari IPB, saya masih bekerja di luar industri asuransi Pak. Saya pernah di konsultan periode sekian pernah, kemudian jadi market research juga pernah. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke bisnis sendiri Pak, gitu kan, di bidang agribisnis. Tapi gagal. Waduh, luar biasa itu kan. Nah, setelah itu ada teman saya di BRI itu menginfo ke saya, Mas, ini ada perusahaan asuransi baru yang dibuka oleh BRI gitu kan, HPN BRI. Saya melihat, wah ini baru, masih 0 tahun Pak gitu kan. Saya suruh mencoba gitu kan, karena background saya kan memang statistik Pak ya. Jadi kebetulan saya baca referensi, oh ternyata ke depan ini asuransi jiwa waktu itu Pak ya. Itu prospektif lah gitu kan, terutama di bidang aktuaria. Ya, saya akhirnya mencoba itu Pak, diterima lah di Beringin Life waktu itu kan. Syariah ya? Belum Pak, belum, masih konven Pak, belum ada syariah tahun 2099 tuh Pak. Belum ada syariah Pak. Bapak mulai sebagai apa? Staf aktuaria Pak, aktuaria. Teknik ya. Nah, di situ saya dalami bidang aktuaria, menarik juga ini kan. Kebetulan background saya statistik kan Pak. Jadi sangat relevan lah dengan dengan asuransi jiwa gitu kan. Nah, era tahun 2000-an itu setelah munculnya undang-undang perasuransian itu kan semakin menarik itu kan. Semakin berkembang lah industri asuransi jiwa di Indonesia itu kan. Nah, saya ikut profesi aktuaris gitu kan. Ya, akhirnya saya alhamdulillah lulus lah gitu kan, sampai punya gelar FSAI itu. Nah, baru ya FSAI itu. Nah, baru tahun 2003 Pak, 2003 Beringin ini membuka unit khusus syariah. Nah, saya diminta oleh direksi, waktu itu belum direksi ya Pak, masih kadif lah itu kan, diminta untuk menyiapkan infrastruktur syariah dari mulai perizinan sampai jalannya syariah. Alhamdulillah waktu itu izin diperoleh 2003, kemudian saya dipindah oleh direksi, udah Sugeng pindah ke syariah untuk mengembangkan syariah sampai jalan gitu kan, dengan segala plus minusnya lah Pak itu Pak, dengan segala tantangan kita di syariah. 2007 saya dipanggil lagi untuk ikut fit and proper di Beringin menjadi direksi, salah satu direksi lah, dan di situ saya alhamdulillah ditempatkan di bidang teknik gitu kan, direktur teknik di Beringin. Dirutnya siapa Pak? Dirutnya zaman segitu itu Pak Sultan Hamid Pak. Jadi Pak Sultan Hamid satu ini sama saya, satu tim gitu Pak itu kan, menggantikan Pak Sriwiono. Pak Sultan Hamid itu langsung membawai kami lah itu kan. Jadi kan Bapak sebelumnya berkarirnya di live ya, dan pernah mengalami situasi yang luar biasa dan bisa melewati badai itu dengan sangat baik gitu Pak. Nah, begitu kemudian Bapak kan pindah ke General. Nah, ini switchingnya bagaimana nih Pak, kan beda sektor Pak? Ya itu saya katakan, ini Allah takdirkan saya harus seperti ini ya gitu kan. Saya melihat masuk ke General itu kan, background saya aktuaris Pak ya. Basisnya adalah data kalau saya itu kan. By data semua lah gitu kalau saya menganalisa sesuatu itu kan. Di General itu kan relatif minim ya masalah data itu kan. Pricingnya bagaimana bentuknya itu kan, itu minim menurut saya itu kan. Kalau di live itu kan membangun pricing itu ada. Memang sudah terbentuk. Oh, dasarnya adalah
tabel mortalita ini semuanya. Kalau di general itu ada sih data tapi nggak terlalu lengkap. Nah itu menjadi tantangan kami juga. Nah hal yang berbuat saya juga menyangkut market di general itu relatif kompetisinya luar biasa ya. Banyak luar pemainnya, biasa, ya? Banyak pemainnya dan juga broker juga harus kita perhitungkan juga ya. Broker asuransi itu kan peranannya begitu dominan, begitu penting lah itu kan. Nah di situ itu kan bagaimana bentuk preminya juga sangat tergantung broker gitu kan. Nah itu yang menjadi ini kita kajian saya terutama di Justan itu kan. Endingnya memang bagaimana Justan membentuk hasil underwriting yang bagus gitu kan. Nah akhirnya kan ditumbuh dari income premi kita kan. Dengan kita gimana bisa masuk pasar dengan kompetisi yang begitu ketat, tapi dengan volume yang bagus, hasilnya positif gitu kan. Itu kesana ininya. Nah, saya berpikir ada nggak pilihan lain gitu ya, samping dengan tradisional market seperti itu kan. Ya, kita harus temukan gitu. Ya selama ini kami juga mencoba mencari bentuk lain dari segmentasi market yang kita kembangkan. Gitu. Jadi tantangan kami sana. Bisa nggak ya model-model live itu diintroduksi ke general gitu kan? Apakah distribusi channelnya, apakah produknya, tanpa menyimpang dari produk-produk yang ditetapkan oleh POJK gitu kan? Ini sudah dilakukan atau sedang mencari bentuk? Sedang berjalan ini. Saya mencoba untuk menerapkan. Gitu. Seperti salah satu kritikan saya di general kan. Di general itu sebagian besar mereka adalah memasarkan model brands ya dengan jalur brand system gitu kan. Dan itu jumlah income premi tergantung jumlah sales Pak ya, sales force ya kan. Kalau sales force-nya nggak banyak, ya begitu-gitu aja. Kalau menurut saya begitu aja. Di live itu kan karena memang salesnya itu banyak banget, sales force-nya banyak banget, mereka relatif premi income-nya juga besar gitu kan. Nah model-model seperti itu yang harus kita analisa. Di general, di cabang kami itu salesnya setiap cabang itu 2-3 gitu. Untuk kami ya kurang gitu kan. Sekarang berapa cabang Pak? 13 cabang, sangat kurang gitu kan. Dan mereka mainnya di direct juga ada, kemudian tapi di broker juga banyak gitu kan. Nah itu kan harus kita analisa. Gimana hasil underwritingnya gitu kan kuncinya ke sana itu kan. Kalau hasilnya ada positif ya kita kembangkan gitu kan, tapi nutup enggak dengan overhead yang kita keluarkan gitu kan. Itu tantangannya ke sana. Nah, tapi inovasi tentang produk-produk baru, kemudian inovasi tentang distribusi channel yang baru itu harus kita temukan gitu kan. Mau nggak mau sales force kami juga harus banyak gitu kan. Itunya. Jadi ada arah untuk merekrut atau memperbanyak jumlah sales team. Iya, sales force. Ya modelnya variable cost. Gitu. Harus kita bukan hanya kembangkan gitu kan. Nggak bisa kalau misalkan. Nah untuk biar beriringan dengan broker gimana itu Pak? Ya tetap jalan aja. Tapi produk desainnya ada perbedaan. Yang dijual oleh sales. Iya, sama dengan broker beda. Jadi kami paham banget. Broker silakan aja. Broker sama tim kami juga bisa berjalan, tapi kita punya produk baru yang kita deliver untuk channel seperti ini gitu kan. Khusus channel itu. Iya gitu. Kalau di Justan banyak korporatnya kan Pak. Artinya klien korporat lebih besar daripada klien. Betul Pak. Sebagian besar Pak. Berapa persen? 90% ada Pak. Makan gue lebih ya, 90% ada itu kan. Terus kan ini punyanya itu ya PTP ya. Dapenbun Pak. Dapenbun. Itu berapa persen bisnisnya Pak yang dari itu? Kecil Pak, kecil. Ya kecil? Paling kan sekitar kalau dari RKAP kami itu mungkin sekitar 30-50% lah. Dari kaptifnya situ. Iya. Kaptifnya. Iya. 50%. Karena kami kan berharap pengembangan non afiliasi itu kan jauh lebih besar. Biar manfaat itu bisa di-deliver untuk kepentingan pemegang saham nantinya kan, gitu kan. Strategi kami ke sana itu kan. Jadi kalau sudah berhasil sekarang ya Pak, artinya kami baru mulai jalankan itu Pak. Jadi peta RK ke depan dia kita harus kembangkan non afiliasi lah itu kan. Afiliasi. Iya.
Jadi kita harus masuk ke market-market yang di luar itu, gitu kan. Mungkin boleh Pak sekilas disampaikan di 2024 ini target-target dari Just-Start jangka pendek. Jangka pendek ini 2024 ini kami mengembangkan namanya agensi lah itu kan. Saya buka agensi aja. Agensi memang kita rekrut sales team yang ya masif lah itu. Nah sekarang ini sudah bergerak ke seluruh Indonesia. Dan produk yang kita jual modelnya adalah model personal incident. Jadi nggak bertabrakan dengan broker gitu kan. Individual itu. Ya dia maksudnya ke komunitas Pak, korporasi. Ya, jadi nggak per orang. Kumpulan. Jadi ke sana ininya. Jadi produk yang mudah, tapi dipahami juga mudah oleh para agen, tapi nggak kita nggak terlalu rumit Pak itu kan. Itu awalnya kita lakukan itu dulu gitu kan. Kita tes ke market seperti itu kan. Yang penting saya kuasai dulu jaringan bisnisnya ini, jaringan agennya itu Pak. Komunitasnya dari. Iya, kita kuasai dulu Pak itu kan. Masalah nanti udah kita kuasai ya baru kita deliver produk-produk yang lain yang nanti ya 2004 semester kedua kita deliver yang baru gitu kan. Yang paling penting kan Just-Start menguasai jaringan bisnisnya. Dan harus kita kuasai dulu gitu. Nah, sekarang ini kita belum punya itu gitu kan. Itu tantangan yang sana Pak. General itu rata-rata saya lihat memang belum ke arah situ ya mungkin channelnya itu kan. Nah itu tantangan. Kenapa live besar ya karena dia punya sales force yang begitu besar gitu kan. Karena berat retail gitu. Nah ini saya adopt bisa nggak masuk ke general gitu kan. Jangan seperti itu. Kayaknya sih ada tantangan. Pak kan di Bapak kan background live ya. Kan tentu dengan Pak Edi itu cukup ini ya familiar Pak ya. Nah sementara di general juga kan izin untuk produk general yang dikombin dengan investasi itu kan sudah dibolehkan. Nah ini di Just-Start tuh tertarik untuk ini menarik Pak Aris. Saya sudah punya rancangan produk baru yang terkait padi. Saya lihat dulu di dalam dulu ya. Itu untuk masuk ke segmen perkebunan. Saya masuk ke replanting. Ada kebutuhan dari petani sawit dan komunitas sawit itu yang begitu besar. Itu 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Ini cocok nih padi gitu kan. Saya hitung lah, saya desain lah gitu kan dengan model padi gitu kan. Dengan asumsi teknis yang saya pahami itu begini gitu kan. Udah ada ini sudah. Saya mencoba untuk kenalkan ini ke grup sawit gitu kan. Saya kenalkan. Terus ini Pak, kan tadi Bapak menyampaikan kalau di general dulu itu kan soal data nggak terlalu ketat ya, maksudnya belum tersedia. Nah sekarang itu kan cara regulasi di OJK kan cukup mengarah bagaimana prudent underwriting, terus kemudian ketika pricing juga harus diperhatikan, bahkan pencadangan dan lain sebagainya. Nah ini tanggapan Bapak dengan adanya regulasi baru itu gimana Pak ke depan? Saya kira memang harus ke arah sana, bagus tuh. Menurut saya itu POJK sangat konsen terhadap itu kan. Bukan melindungi customer melalui penyihatan perusahaan asuransi gitu kan. Bahaya Pak kalau nggak kita ini kan. Nah pada saat saya membaca itu kan agak takut juga Pak saya itu kan, background aktuaris itu. Wah ini gimana nih? Cara ngepresnya juga nggak ada dasarnya gitu kan. Kalau di live itu kan ada 3 variabel diukur Pak. Bagaimana pure-nya, bagaimana investment risetnya, bagaimana loadingnya. 3 ini bekerja Pak itu kan. Dan itu ada aturannya? Bukan ada aturannya, tapi aktuaris mengacu ke situ. Jadi masing-masing punya punya keuntungan. Oh sumber keuntungan dari investment sekian persen, sumber keuntungan dari underwriting riset sekian persen, dari loading biaya sekian persen. Itu terlalu dalam bentuk pricing. Nah itu kan basicnya karena ada data yang digunakan, bahan bakunya ada gitu kan. Nah kalau di kerugian saya belum menemukan itu ya gitu kan. Ada di itu ya, di kendaraan sama apa? Properti itu ada kebijakan dari POJK ya. Itu ada. Karena mungkin ada datanya kan gitu kan. Tapi dulu itu nggak ada datanya itu kan. Pegawai juga gitu kan. Itu yang menjadi pertimbangan kami ya itu kan. Kapan saya menentukan harga 5 promil, 7 promil, kalau nggak ada datanya kan cara memastikan bahwa risiko ini aman atau tidak kan sulit kita ya.
Berarti itu menjadi masukan Bapak kepada regulator untuk ini bagaimana kemudian di provide gitu Pak ya? Ya, apakah semuanya saya pikir mengarah situ ya untuk memastikan bahwa risiko ini terukur seperti ini ya gitu kan. Jadi POJK atau OJK mengarahkan itu bagus banget. Memang kalau memang sudah tahu tentang kondisi itu, semata-mata untuk melindungi ini kan pemegang polisnya juga kan, melalui penyataan perusahaan asuransi gitu kan. Itu yang saya khawatir seperti itu Pak. Ngitung cadangan pun juga akhirnya kan mengarah situ kan. Jadi berapa ininya tuh kan. Kalau kita tanya pricing ini berapa gitu. Pricing ini dasarnya dikatakan nggak ada, itu ya dasar menghitung pricing itu kan. Harga itu nggak ada. Iya benar. Itu nih. Oke. Nah kemudian kalau yang terkait permodalan bagaimana nih Pak? Ini kan regulasinya kan ke arah 2028. Iya 2028. Itu 26 26 itu 500 ya. 500. 28 1. Kalau ingin 1 triliun, perusahaan harus memiliki laba X skit gitu kan. Udah kami hitung Pak gitu kan. Nah sekarang bagaimana mewujudkan itu gitu kan. Gitu. Mereka kan itu rasanya tantangan kami situ Pak. Benar Pak. Tapi ada plan B anorganiknya juga ada Pak? Ya itu nanti domainnya pemegang saham gitu kan. Domain ini kan. Nah ini Pak kan jangka pendek RKAP kan Bapak sudah ada. Nah jangka panjangnya Bapak sebagai nakoda di Just Stand ini apa yang ingin dicapai oleh Just Stand selaku Bapak sebagai nakodanya Pak? Iya. Dalam 5 tahun ke depan. Sampai dengan 28 pokoknya tugas kami Pak, bagaimana corporate planning kami ini terpenuhi. Jadi kami punya rencana jangka pendek 2026 sampai 28. Itu goalnya adalah pemenuhan equity tadi itu, gitu kan. Melalui apa? Melalui rencana kami, ya pengembangan bisnis ke sana. Nah itu kami buka divisi khusus tentang pengembangan bisnis. Saya khusus ya. Saya minta itu di bawah saya langsung untuk diskusi, untuk mengembangkan ide-ide untuk ke arah jasa ke depan, gitu ininya. Jadi intinya bahwa mau gak mau nih, bahwa peraturan OJK yang baru ini harus kita penuhi kan, kita nggak bisa menghindar, itu harus wajib kita penuhi. Dan harapan itu saya yakin ada kok itu kan. Bagaimana jalan keluarnya ya harus bareng kita kembangkan. Ide deklarasi itu Pak Aris yang sangat penting gitu kan. Tapi harus ada ide yang di luar yang selama ini berjalan. Harus punya ide seperti itu. Kalau enggak Pak, kita kalau masuk ke segmen katakanlah asuransi kerugian yang selama ini berada, ya kita kapasitas kita terbatas Pak. Red zone Pak ya? Iya, pasti nggak mungkin ini. Ya saya nggak pesimis sih, tapi sudah bisa baca gitu kan. Berarti ada terobosan lain yang di luar itu kan gitu kan. Oke. Berarti optimis Pak 2028 Just Stand bisa. Insya Allah Pak. Ya. Dengan tadi banyak amunisi yang sudah disiapkan. Harus kita siapkan ya. Terakhir Pak dari saya, ya. Kan di Jenderal itu yang menjadi isu juga kan selain tadi soal aturan main, ya. Tapi soal kapasitas reasuransinya Pak. Ya. Kan masih ada cerita juga beberapa perusahaan asuransi umum yang mereka harus mengalami shortfall pada saat renewalnya gitu. Nah ini menurut Bapak gimana? Ya itu terjadi Pak di industri Pak. Apalagi perusahaan kecil kan. Perusahaan kecil kalau masuk ke market yang besar pasti akan membutuhkan backup asuransi kan. Dan itu kalau nggak ada, puyeng kita ini kan, ya kan. Berarti kita harus benar-benar mengukur kapasitas kita. Nah itu kan saya arahkan segmennya jangan masuk yang besar aja gitu kan. Tapi kalau besar boleh, tapi ada backupnya asuransi. Nah saya lebih seneng kalau misalkan kecil lebih banyak kalau saya itu. Jadi itu loh idenya ke sana gitu kan, kecil lebih banyak gitu kan. Cari segmen yang isunya kecil tapi banyak gitu kan. Yang masuk ke kapasitas kecil-kecil lebih banyak gitu kan. Nah itu yang paling penting sana. Kalau mau masuk micro insurance juga? Salah satunya itu Pak. Nah terkait persiapan untuk PSAK 74-nya gimana Pak di Just Stand? Kami sudah jalan. Sudah jalan dengan malah kita yang pertama ya kalau itu ya. Yang duluan. Iya. Yang duluan. Kita yang duluan malah. FR 17 kan itu kan? Iya, FR 17. Iya. Kita yang duluan malah tuh. Tapi kena konsultan juga sih kami. Tapi tim sudah sering
malah kita laporan tim ke saya itu, Pak, kita orang perusahaan pertama Pak yang sudah menerapkan IMS 17 itu. Oh ya bagus.